Maka hidup sesuai dengan semangat pendiri, kita berusaha mengikuti teladan mereka sesuai dengan zaman dan kenyataan kita, dan menjaga warisan mereka. Mereka tersemangati oleh kehidupan dan karya cinta kasih Santo Vincentius de Paul. Nah, ini yang saya kira pada tahun-tahun itu, pada tahun-tahun kelahiran kongregasi, semangat bela rasa, belas kasih Santo Vincentius itu menjadi satu model semangat kehadiran kerajaan Allah di tengah-tengah masyarakat yang membutuhkan. Maka semangat menghidupi semangat Santo Vincentius itu berarti bagi kita, next ya, kita menyadari tujuan kerasulan kita demi kemuliaan nama Tuhan dan pertumbuhan kerajaannya. Maka beberapa kali statement-statement yang menunjukkan komitmen kita sebagai Yayasan Pangudi-Luhur untuk menghadirkan kerajaan Allah misalnya. Jangan sampai ada orang miskin itu tidak terlayani di tempat kita. Jangan sampai hanya karena masalah uang kemudian mereka kehilangan hak-haknya dan seterusnya. Kalau kita melihat di beberapa sekolah-sekolah, khususnya di pinggir-pinggir, ya memang terasa sekali bagaimana arti kerasulan ini demi kemuliaan nama Tuhan. Maka beberapa sekolah yang beberapa mengatakan, ini sekolah kudunya harus ditutup, menghabis-habiskan atau memberikan beban pada yayasan saja. Ada satu hal yang kalau menurut saya pegang menjadi pertanyaan pertama sebelum kita mengambil keputusan. Apakah anak-anak di situ juga terlayani seandainya Pangudi-Luhur tidak ada di situ? Apakah ada lembaga institusi pengganti yang melayani mereka, terlebih dalam pendidikan iman Katolik ini? Dan kalau itu sudah ada, kenapa tidak? Dan mesti kita membicarakannya juga dengan gereja. Yang kedua adalah memiliki mata terbuka baik kebutuhan spiritual maupun material. Ini yang harus terus-menerus semangat Vincentius yang sungguh perlu dikobarkan bagi kita semuanya adalah mempunyai mata terbuka terhadap kebutuhan spiritual dan material. Bukan hanya pengajaran-pengajaran belaka, tetapi sentuhan-sentuhan, tetapi pemenuhan kebutuhan spiritual mereka bagi anak-anak ini, karena misi awalnya adalah pendidikan iman Kristiani. Itu hendaknya terus-menerus menjadi identitas kita. Entah itu diinstruksikan atau enggak, entah itu diprogramkan atau enggak, entah itu jelas atau tidak, tetapi bahwa hal ini adalah menjadi bagian dari semangat Vincentius, semangat pendiri kita yang meneladani kepada Vincentius. Yang ketiga, hidup menurut semangat Vincentius adalah dengan teliti dan rendah hati mendengarkan kebutuhan sesama kita. Hidup di zaman sekarang ini saya kira menjadi suatu hal yang sangat mahal untuk mau mendengarkan. Mendengarkan bukannya sekedar mendengar, tapi mendengarkan apa yang hidup sehingga bisa berbela rasa dengan orang yang kita layani, yang bekerja sama dengan kita. Pada saat tidak bisa mendengarkan, yang tidak bisa berbela rasa, tidak bisa berempati dengan situasi yang ada. Karena hanya dengan kemampuan untuk mendengarkan dan dengan rendah hati, orang tidak lagi berapologi atau mencari-cari alasan yang untuk membenarkan dirinya, seperti yang kalau kita para budur membaca Fratelli Tutti pada bagian bab 6 ini, bahwa kita dalam situasi semacam ini lebih cenderung untuk bersembunyi dalam diri kita sendiri, mencari pembenaran diri kita sendiri, karena masyarakat, karena dunia, karena politik mengatakan dan mengajarkan semacam itu. Sampai akhirnya tidak ada lagi kerendahan hati untuk mendengarkan kebutuhan sesama. Karena adalah yang diutamakan diriku, partaiku, kelompokku, dan seterusnya. Banyak hal yang perlu kita belajar dari sini, dan itu sudah dituliskan dalam konstitusi para buder. Hidup menurut semangat Vincentius di dalam bagian ini juga bermaksud untuk memberdayakan orang melalui karya pembentukan dan pemberian bantuan untuk mengatur hidup mereka, sehingga akhirnya ada memecahkan persoalan hidup mereka. Orientasinya adalah kemandirian seseorang. Karya sosial karitatif yang dilakukan tanpa orientasi untuk memandirikan orang, saya kira itu akan menjadi karya atau menjadi proyek untuk mencari pengakuan diri sendiri, pengakuan kelompok. Karena yang diutamakan adalah pada saat kita memberikan bantuan-bantuan, baik melalui pembentukan maupun karya sosial yang ada, diharapkan mereka sampai pada suatu kemampuan untuk memecahkan persoalan hidup mereka, sehingga tidak menjadi tergantung pada pemberi. Dan yang
Terakhir dalam hal ini berusaha menghidupi keutamaan Vincentius seperti dirumuskan Bernardus dalam 10 keutamaan, dan selama ini sudah dicoba diupayakan dihidupi oleh para bruder, para bapak ibu guru, karyawan maupun anak-anak yang ada di Pangudulur dengan kepanguduluran yang ada. Dan tentu soal buah, soal sikap mental yang mau dibangun tentunya bukan sekarang kita memetiknya, tapi pada suatu saat hasil itu akan nampak, akan nyata menjadi semangat mereka. Karena kalau kita mendengar kesaksian-kesaksian dari para alumni itu bukan kesaksian yang dialami sekarang, tetapi kesaksian zaman dulu bagaimana dididik, didampingi oleh bapak ibu guru maupun oleh para buder. Untung bahwa saya dulu dimarahi, untung bahwa saya itu dihukum, untung bahwa saya dan lain sebagainya. Tapi kalau itu terjadi sekarang, tentu tidak akan menjadi suatu hal yang berbuah manis bagi kita, karena yang kita hadapi tentu adalah aduan-aduan, sengketa-sengketa, maupun juga ya kita berurusan dengan hukum, dengan alasan HAM dan seterusnya. Maka dari itu, para buder dan para saudara semuanya, saya hanya mengingatkan kepada kita semuanya bahwa menjaga warisan para pendiri kita tadi sudah jelas semangat Vincentius yang ingin dibawa, tapi secara khusus pada artikel 10 bahwa menjaga warisan para pendiri, kita itu sungguh memperhatikan kebutuhan spiritual dan religius, dan juga perhatian terhadap pewartaan iman. Dalam hal ini, para buder yang kasih, ini sebenarnya juga mau menegaskan apa yang tadi disampaikan oleh para pendiri kita, bagaimana mesti meneladani menghidupi semangat Vincentius. Soal kebutuhan spiritual dan religius, itu menjadi suatu hal yang sungguh-sungguh sangat diperhatikan dalam karya perasulan ini. Yang kedua adalah memandang pendidikan, pengajaran, dan pembinaan sebagai tradisi utama kerasulan. Ini menjadi suatu hal yang konkret sekali, dan itu ya adalah pilihan dari kongregasi bagaimana mendirikan yayasan. Supaya apa? Menjadi lebih formal, menjadi lebih legal bagaimana keberadaan karya kerasulan pendidikan ini. Karena dengan pendidikan, pengajaran, pembinaan, itu kita bersama-sama menolong orang-orang muda, anak-anak, maupun siapapun yang membutuhkan untuk tumbuh berkembang di dalam kedewasaan, dalam kemandirian, dalam tanggung jawabnya, tapi juga di dalam imannya. Dan ini yang menjadi satu hal yang sudah menjadi warisan tradisi tempat kita di Pangudulur. Menjaga warisan para pendiri, kita juga terus-menerus memberikan perhatian secara istimewa terhadap yang miskin dan berkekurangan. Dan hal ini sudah berkali-kali dan selalu ditegaskan di dalam kebijakan kapital. Kapital itu rapat umum para buder selama 6 tahunan itu, dan ada suatu pesan, ada suatu kebijakan yang diambil, dan satu hal ini tidak pernah hilang. Kalau saya melihat dari kebijakan-kebijakan kapital, perhatian secara istimewa terhadap yang miskin dan berkekurangan itu selalu ada di sana. Dan itu menunjukkan bahwa semangat yang diawali, yang dibuat, yang dimulai oleh Monsinyur Rutten itu sampai sekarang masih ada. Dan masih akan terus ada. Karena hanya dengan perhatian kepada mereka yang miskin dan berkekurangan inilah kita merasa bahwa bentuk penyerahan diri kepada Tuhan melibatkan Roh Kudus sendiri, Roh Allah sendiri dalam karya kerasulan kita menjadi nyata. Yang keempat adalah memahami dan terbuka bagi perkembangan yang sehat. Maka dalam hal ini, para saudara semuanya, ini terasa sekali, khususnya 2 tahun terakhir ini di masa pandemi. Ada suatu kemauan dari para bapak ibu guru, para buder untuk mencoba mencari terobosan yang baru, bagaimana memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Tapi juga dengan realistis, dengan kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh institusi kita, oleh sekolah maupun juga para orang tua yang menjadi subjek layanan kita dalam pendidikan pada anak-anak. Mungkin sekarang ini dengan geloranya Mas Menteri dengan Merdeka Belajar, ya oke. Tapi saya kira kita sebagai pelaksana lapangan akan lebih tertolong, terbantu pada saat Merdeka Belajar itu juga disertai dengan suatu kriteria, dengan suatu standar yang mungkin akan membantu kita untuk mencapai standar minimalnya. Itu yang saya kira kita perlu selalu terbuka bagi perkembangan-perkembangan yang sehat, baik terutama dengan kemajuan teknologi yang ada maupun dengan sistem dan tata kelola yang
baru yang diharapkan lebih membantu kita mencapai tujuan ada dan hadir kita bagi pelayanan pendidikan. Yang kelima, kita menjunjung tinggi nilai hidup persaudaraan. Sebutan kita sebagai seorang buder tadi sudah saya sebut juga, dan berniat mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik di dalam kehidupan bersama di komunitas para buder sendiri maupun juga dalam komunitas di unit kerasulan. Komunitas karya kerasulan di sekolah kita masing-masing. Dan menjadi ciri khas bagi para buder bagaimana mewarisi warisan mereka adalah secara khusus kita menghormati Santa Perawan Maria yang terkandung tak bernoda. Dan ini sejak awal dimiliki oleh para pendiri kita. Nah, para buder ini adalah yang kami lihat, kami coba resumekan bagaimana kehadiran para buder dalam menjaga amanah untuk karya pendidikan ini. Dan ternyata juga kalau kita melihat dari sejarah kongregasi kita, tidak hanya ada di Indonesia, tapi karya kerasulan yang sudah dimulai, karya khas sebagai tradisi utama kerasulan, yaitu pendidikan, pengajaran, dan pembinaan iman, itu juga terjadi di mana kongregasi itu hadir. Kita sadar bahwa sebenarnya kongregasi FEC hadir bukan didesain untuk menjadi karya misi, tapi karya belas kasih. Dan itu akhirnya pada saat di tempat-tempat yang lain, di benua yang lain, di bagian dunia yang lain, membutuhkan kehadiran, akhirnya kongregasi terbuka. Bahwa kongregasi yang semula hanya di Belanda dan Belgia tentunya, tidak pernah direncanakan sebagai kongregasi misi. Artinya hanya berkarya di dua negara di mana tempat berasal ini. Maka dikenal ya pada saat ekspansi permukaan komunitas-komunitas yang baru ya buder-buder guru, buder-buder dari Maastricht. Dan ini yang menunjukkan identitas sebagai pendidik. Akhirnya pada saat yang bersamaan dengan gerakan misioneres untuk bermisi di luar Eropa, mulai kita melihat yang sampai sekarang masih ada. Kalau di Belanda sendiri sekarang sudah tinggal buder bersepuh dan tidak lagi disebut sebagai satu provinsi, tapi sebagai rumah religius house di Nederland. Tinggal menghabiskan atau menemani teman-teman para buder bersepuh yang sudah harus purna tugas, harus istirahat dan menjalankan tugas kerasulan doa mereka. Kita melihat dengan provinsi yang masih ada di Chili, di Amerika Selatan, dulu hadirnya adalah permintaan dari para pastor MSF dikarenakan anjuran Paus untuk memperhatikan daerah misi dan situasi kemiskinan yang perlu diperhatikan. Kembali, hadir di daerah misi, di daerah yang miskin. Maka Chili waktu melamar diminta untuk kehadiran FEC di sana. Salah satu pertimbangannya adalah apakah ini daerah misi, apakah situasi kemiskinan itu menuntut mengharapkan kehadiran buder dengan sungguh-sungguh. Dan kalau itu iya, akhirnya dikirimlah buder bermisi di Chili. Walaupun juga sekarang juga tidak berkembang, sekarang tinggal beberapa buder 9 atau 8 buder yang ada di sana. Itu pun dari Indonesia 2, dari Spanyol 2, yang lain dari sana. Dan ini calon-calon di sana juga sudah tidak ada lagi. Kemarin ada satu calon, tapi juga akhirnya juga antara iya dan tidak. Kemudian di Malawi, di Afrika, saya kira kita juga melihat bahwa di Afrika, di Malawi ini hadir atas permohonan dari kongregasi Montfortan dan juga berkarya di sekolah untuk anak-anak bisu tuli, untuk sekolah teknik, untuk sekolah calon guru dan karya sosial. Itu yang real terjadi di Malawi. Tetap kembali memandang pendidikan, pengajaran, dan pembinaan sebagai tradisi utama. Menjawab kebutuhan zaman, menjawab kebutuhan daerah itu. Anak-anak yang miskin, anak-anak yang berkebutuhan khusus, dan itu juga terjadi di Indonesia. Walaupun ada karya-karya yang lain, tetapi kembali, tradisi utama adalah karya kerasulan pendidikan. Di Ghana pun juga sama. Bagaimana mereka hadir, para buder hadir waktu itu adalah permintaan dari White Fathers untuk mengambil alih kepemimpinan kongregasi pribumi yang didirikan oleh Pastor White Fathers, dan para buder berkarya di bidang sosial, sekolah,
dosen perguruan tinggi, rumah retet, balai pengobatan, dan lain-lain. Ini yang terjadi di dalam perkembangan kongregasi karya kerasulan budaya FEC, di mana dia diutus, didirikan, ditumbuhkan, dikembangkan, dan pada umumnya sampai sekarang masih setia dengan tugas kerasulan itu. Nah, kalau kita melihat di kehadiran FEC di Indonesia sekarang ini ya, tentu itu hampir sama dengan situasi-situasi yang ada. Dan beberapa kali sebenarnya Prokurmisi pada waktu itu mengirimkan permohonan kepada Buder FEC di Belanda, tapi akhirnya baru tanggal 28 Desember 19 diumumkan bahwa FEC akan mengutus Buder ke Hindia Belanda, khususnya ke Indonesia. Pada waktu itu yang jelas menjadi latar belakang pemikiran dari Romo Van Lith adalah bagaimana karya yang sudah dirintis oleh para Romo ini, karya misi ini, untuk sungguh-sungguh bisa dilanjutkan. Memberikan pendidikan Kristiani yang lebih tinggi, khususnya kepada anak-anak Jawa, sehingga mereka memperoleh tempat yang layak dalam masyarakat. Kami memberikan pendidikan Kristiani yang sungguh bermutu, dan sesudah mereka tersebar di seluruh Jawa, kami akan melihat hasilnya. Dan itu yang bagi saya sampai sekarang, ya saya bukan anak Van Lith, tetapi saya merasa bahwa api Van Lith itu sungguh berkobar di seluruh Nusantara ini. Di mana-mana selalu saya temukan. Seperti kemarin saya ke Palembang, ya masih di sana ada satu kelompok alumni Van Lith. Sudah tua-tua, tetapi semangat mereka untuk hadir bagi gereja masih sangat tinggi. Dan ini mereka bangga sebagai lulusan Van Lith. Mereka senang dan bangga sebagai orang yang dididik oleh para buder dari Yayasan Pangudulur tentunya kalau sekarang ini. Maka dari itu para buder yang terkasih, sebelum mengambil keputusan ini pada tahun 2019 ini, Pastor Hubrecht sebagai Prokurmisi menyampaikan kepada Bertoldus yang selalu menunda-nunda bahwa kalau Buder Bertoldus, Buder FEC yang menunggu sampai ada tanda dari surga, maka sudah ada. Tanpa kehadiran Buder, kami tidak dapat melanjutkan di Jawa. Maka memang karya menjadi satu hal yang ungkapan dari Pastor Hubrecht ini menohok bagi Bertoldus bahwa ini kita dengan alasan pertimbangan segala sesuatu yang mungkin berat, mungkin sulit, mungkin banyak anggota sih, tetapi kok rasanya kok bukan karya kerasulan kita. Pastor Hubrecht menegaskan bahwa karya ini harus dilanjutkan, dan siapa yang diharapkan melanjutkan? Para buder. Maka diharapkan hadir dan datang di Jawa. Ini situasi yang bagi saya, waktu-waktu saya merenungkan ini, ini juga salah satu pertimbangan. Ini daerah misi, ini daerah miskin, maka hadir FEC di sana. Maka jangan dikira bahwa kita sekarang seperti sekolah-sekolah kita di Pangudulur yang sudah menjadi sekolah besar di kota. Di masa awal berdirinya sekolah ini, tentu sekolah itu bukan menjadi sekolah yang besar, tapi sekolah yang kecil juga. Tempatnya juga bukan di Solo, tapi di pinggiran juga pada waktu itu. Maka dengan penuh keberanian, ya kita melihat bahwa para buder memulai karya kerasulan, karya perutusannya di Jawa ini dengan keterbatasan dan kepercayaan dengan penyelenggaraan ilahi. Sadar akan keterbatasan yang ada. Dan kalau kita melihat sebenarnya tidak ada karya yang sungguh-sungguh didesain sebagai satu karya kerasulan pendidikan sekolah pada waktu itu. Karya yang didesain sebagai karya kerasulan sekolah ya baru akhir-akhir ini. Paling tidak ada planningnya pada yang jangka panjangnya. Tapi pada waktu-waktu yang dulu, sebagian besar adalah kita menerima, mengambil alih dari sekolah yang sudah dikelola oleh gereja setempat. Entah itu untuk romo-romo, SC, entah oleh paroki, dan lain sebagainya. Mulanya kita membantu. Akhirnya diserai tugas. Akhirnya mengambil alih.
Itu proses yang terus-menerus dan itu tergantung juga dari kemampuan dari kongregasi atau kemampuan yayasan yang ada. Dan pada saat kehadiran di Jawa pertama tentu para buder yang 5 orang itu banyak menerima nasihat dan pertolongan dari para guru awam, apalagi di karya-karya awal. Maka selalu saya sampaikan juga dalam kesempatan mutasi bagi para buder ya, para bapak ibu guru yang sudah lebih lama di suatu institusi sekolah di mana kita mau masuk, mereka adalah guru-guru kita. Mereka orang-orang yang sudah berpengalaman dalam bidang pendidikan dan pengelolaan sekolah di tempat mereka berada, dan kita belajar mau bergabung dengan mereka semuanya untuk sama-sama, untuk bersama-sama sebagai saudara melanjutkan karya kerasulan pendidikan. Dan itu adalah amanah yang kita bawa. Mau belajar, mau mendengarkan, mau mendapatkan nasihat dan pertolongan dari rekan-rekan yang bersama dengan kita. Nah, setelah 100 tahun FIC pada tahun yang lalu kita peringati para saudara semuanya, saya kira pada Kapitel 2018 kita diajakkan menegaskan identitas dan misi kehadiran FIC. Refleksi kita berpusat di sana. Kalau para buder membaca, para saudara, Bapak Ibu membaca, entah itu buku Jalan Cahaya, entah itu buku-buku yang diterbitkan oleh Biang Lala, oleh tim 100 tahun, ya kita melihat juga ya kenangan-kenangan manis yang dibuat oleh teman-teman alumni, kesaksian-kesaksian mereka, testimoni-testimoni mereka, itu membanggakan, menyenangkan. Tapi itu adalah pengalaman mereka di masa yang lalu. Dan sekarang yang akan membuat adalah kita. Apakah yang mereka alami dulu itu juga bisa kita buat sekarang. Sehingga kita memberikan pengalaman yang indah, yang terdidik, yang tergerak hatinya, yang terasah ketajaman hati nurani dan pikirannya bagi anak-anak yang sekarang kita layani. Itu adalah bagian refleksi dalam kerangka Kapitel pada tahun 2018 yang lalu. Dan kita diajak bersyukur dalam perayaan ini atas panggilan hidup bakti sebagai buder dengan membangun persekutuan yang erat dengan Yesus Kristus dan dengan sesama. Rasa syukur itu harusnya menjadi wujud bagaimana kita menyadari bahwa kasih Allah, cinta Allah, panggilan Allah itu tidak main-main dan selalu setia dengan kita. Buktinya ya kita masih setia sampai sekarang. Buktinya bahwa karya kerasulan kita masih berjalan sampai sekarang. Buktinya bahwa komunitas kita masih hidup, masih berjalan sampai sekarang. Walaupun sulit, walaupun tertatih-tatih, walaupun berat. Dan kita sadar bahwa setelah 100 tahun ini, ya akhirnya dulu hanya di Yogyakarta, kemudian masih di lingkup Keuskupan Agung Semarang, kemudian mengembangkan diri ke wilayah Keuskupan Agung Jakarta, ke Ketapang, ke Keuskupan Palembang, ke Purwokerto, dan terakhir ke Timor Leste. Saya menyadari dalam banyak hal, kalau saya hadir misalnya di Keuskupan Agung Semarang ya kita masih banyak ya unit-unit sekolah yang ada. Kan kemarin waktu audiensi dengan Bapak Osko bisa merajai nang Jawa Tengah ki nang DIY kok. Ya, mungkin kita banyak sekolah di sini, karena memang kita awalnya di sini. Di Keuskupan Agung Jakarta kita hanya beberapa, tapi saya kira para buder juga ambil bagian dalam gerak entah itu MKKS, entah itu Komisi Pendidikan dan lain sebagainya, juga termasuk masih diakui. Di Ketapang walaupun hanya beberapa, tapi juga karena keterlibatan kita juga masih ada di Usaba, itu juga masih bisa berbicara di sana, sekolah-sekolah kita. Di Purwokerto, walaupun sekolahnya itu kecil, itu SMK, SMA Santo Lukas, tetapi jangan dianggap enteng. Kepala sekolahnya itu juga Bapak Ketua itu.